Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala anwar wasir asrar wa tiryakil aghyar miftah bil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi al akhyar adadan ni'amillahi wa ibtalih. Teman-teman di seluruh Nusantara yang sekarang sedang dihebohkan oleh kasus aliran yang disebut dengan oleh MUI aliran sesat. Ya, ada sesatnya mungkin ya, tapi ada juga yang tidak sesat. Contoh yang tidak sesat yaitu tentang Mama Ghufron. Yang dimaksud saya itu kan Mama Ghufron. Ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Menurut saya yang memungkinkan tidak sesat itu ketika berkata-kata dengan hewan. Seperti apa yang telah dilakukan atau menjadi mukjizat bagi Nabi Sulaiman. Karena waktu itu kan burung dapat memberikan kabar bahwa di suatu negeri di sebelah selatan ada penyembah matahari, menyembah sesuatu selain Allah. Nah, yang disebut dengan burung hudhud itu bisa terjadi, tapi itu mukjizat. Kalau terjadi pada para wali bisa karomah. Kemudian ada lagi Nabi Sulaiman bisa berkata-kata, bisa mengerti bahasa semut. Ketika itu rombongan Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya melewati suatu tempat, kemudian semut berbicara atau memanggil atau menginstruksikan pada bawahannya supaya bersembunyi karena sebentar lagi mau dilewati Nabi Sulaiman. Nah, dalam tafsir itu karena semut itu ada sayapnya, sehingga dengan sayap itu Nabi Sulaiman mengerti. Nah, dengan tanpa sayap maka Nabi Sulaiman tidak akan mengerti. Demikian juga dengan burung hudhud. Jadi menurut yang saya pahami dari banyak tafsir, jadi bisa dimengerti lewat sayapnya. Atau kalau Allah sudah menghendaki, bisa dimengerti lewat berbagai macam cara. Saya mendasarkan pada sebuah ayat dalam Al-Quran. Wa qalu li juludihim, dan penduduk neraka itu bertanya pada kulitnya, lima syahidtum alaina, mengapa kamu itu menyaksikan bersaksi pada kami. Qalu, maka kulitnya itu berkata, qalu antaqanallah, telah membuat kami berbicara. Allah telah membuat kami berbicara. Alladzi antaqa kulla syai. Ya. Ini digarisbawahi, alladzi antaqa kulla syai. Allah itu yang bisa membuat berbicara segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di kanan kiri kita, yang ada di lingkungan kita, bisa saja kita itu bisa mengerti, bisa paham dengan bahasa mereka, atau bisa dikontak, bisa dikontak. Misalnya mau berkata-kata, mau mengerti dengan pesan-pesan yang dapat ditangkap dari batu, bisa. Dari barang-barang seperti korek api, batu bata, pohon, atau apa saja, segala sesuatu. Allazi antaqa kulla syai. Allah itu yang bisa membuat berbicara segala sesuatu. Jadi itu bisa mungkin. Nah, tapi itu terjadi, itu biasanya disebut dengan karomah, karomah. Karena sudah para
Para nabi kan sudah tidak ada, yang ada hanya para wali. Ya. Bisa saja ada keistimewaan, ada amrun khariqun lil adah alladzi yaqa'u ala yadil awliya. Bisa saja terjadi. Nah, kemudian lagi tentang berbicara atau video call dengan malaikat. Nah, itu bisa saja terjadi, bisa. Seperti yang telah terjadi pada tamu Nabi Ibrahim, kan itu yang dibuat alasan. Tamu Nabi Ibrahim pernah didatangi beberapa malaikat untuk bertamu. Nah, lalu mengucapkan salam, maka menjawab terhadap salam. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim bergegas untuk menyiapkan makanan. Setelah disiapkan makanan, ternyata mereka tidak makan karena mereka itu kan bukan manusia. Jadi bisa saja Mama Ghufran itu video call dengan malaikat, tapi malaikat itu seperti apa yang telah diterangkan dalam tafsir dari Al-Quran, bahwa malaikat itu sudah bukan bentuk aslinya lagi, tapi sudah berbentuk manusia, ya. Merubah bentuk menjadi manusia, menyamar seperti manusia, sehingga bisa saja video call dengan malaikat, bisa. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW ketika bersama dengan para sahabatnya. Lalu datang seorang yang berpakaian putih, hitam rambutnya, tidak ada bekas perjalanan jauh. Kemudian bertanya tentang iman. Apa itu iman? Nabi menjawab, begini, sodaktah, engkau benar. Kemudian apa Muhammad tentang Islam? Coba jelaskan tentang Islam. Nabi Muhammad menjelaskan begini. Ternyata mereka membenarkan. Kemudian tentang ihsan, mereka juga membenarkan. Kemudian tentang hak kiamat. Nah, ringkasnya setelah mereka pulang, ya, Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, tahukah kamu siapa yang tadi itu? Enggak tahu Nabi. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Yang tadi itu adalah malaikat Jibril datang kepada kita mengajarkan tentang agama. Jadi, tentang agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, berdasarkan itu, jadi Mama Ghufran bisa saja teleponan dengan malaikat maut kalau sudah berubah atau berubah bentuk menjadi manusia. Nah, seperti itu. Nah, ini ada ini yang tidak masuk akal, ya. Yang tidak, ya ini yang sesat mungkin. Kalau saya meyakini ini sesat. Kalau ditanya nanti dikubur, siapa Tuhanmu? Jawab saja Mama Ghufran. Atau kalau ditanya siapa nabimu? Mama Ghufran. Nah, ini yang perlu diluruskan oleh MUI. Kalau yang lain bisa saja terjadi, ya. Karena amrun khariqun lil adah itu perkara yang luar biasa, itu bisa terjadi pada para aulia. Siapa tahu karena dia itu kan Mama Ghufran merupakan wakil talqin thariqah qadiriyah wa naqsbandiyah. Saya juga ikhwan, ya, tapi bukan wakil talqin. Jadi ada yang mengatakan, saya pernah mendengar bahwa Mama Ghufran itu mursyid thariqah, bukan mursyid. Kalau dalam TKN itu bukan mursyid, tapi wakil talqin. Nah, bisa saja terjadi, ya. Mungkin saja terjadi. Jadi ada benarnya, juga ada salahnya kalau memang benar kabar seperti itu. Seperti apa itu tadi, ya? Bisa apa? Seperti tentang dalam kubur itu. Nah, jika ditanya oleh malaikat, jawablah Mama Ghufran. Nah, mungkin itu yang perlu diluruskan. Semoga bermanfaat, ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.